Shalom. Selamat sahabat saudara. Senang sekali sahabat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan Jemaat Mount Carmel Church. Terima kasih juga sudah diperkenalkan tadi. Ya, kami memang datang sahabat ini tidak komplit sebagai sebuah keluarga. Oleh karena 3 anak kami, 1 sudah berkuliah di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda, dan kemudian yang 1 memang sudah punya pelayanan sendiri. Jadi yang sekarang tersisa adalah anak yang bungsu. Anak yang bungsu. Terima kasih Pendeta Dembani sudah mengizinkan kami boleh melayani pada sahabat ini. Saya senang sekali dengan pelayanan Pendeta Dembani. Oleh karena sejak minggu lalu beliau sudah aktif berkomunikasi untuk pelayanan pada sahabat ini. Saya pikir ini adalah pelayanan yang betul-betul memang didedikasikan dengan sepenuh hati. Karena biasanya ketika kami melayani, maka kami dihubungi, diingatkan kembali kira-kira 3 hari sebelum hari Sabat. Jadi artinya kadang-kadang juga saya menemui bahwa apa sudah ada jadwal yang lain, apa sudah dilupakan bahwa saya ada bagian Sabat ini. Saya ingat karena saya ada jadwal, tapi kadang-kadang saya bertanya-tanya, jadi enggak saya berbicara di khotbah di gereja yang akan saya kunjungi pada Sabat yang akan datang ini. Tapi Pendeta Dembani sudah sejak minggu lalu konfirmasi. Pendeta tolong segera sampaikan pelayanan pada Sabat ini berkaitan dengan khotbah dan sebagainya. Terima kasih Pendeta Dembani. Jadi ini keluarga kami. Kami sudah sampaikan tadi di informasi perkenalan dari 3 anak. Jadi yang sekarang ini anak yang bungsu. Kenapa saya mau tampilkan ini? Karena seringkali Bapak Ibu ketika kami datang hanya bawa yang kecil ini, banyak berpikir kami ini keluarga muda. Keluarga muda karena baru punya anak usia 6 tahun. Tapi sebenarnya nggak muda juga, karena yang paling besarnya sudah berkuliah, dan yang kedua sudah tingkat SMA, jadi yang kecil ini memang agak jauh. Dan memang kami siapkan supaya jaraknya jauh, karena kami tahu bahwa ketika 2 anak yang pertama sudah besar, mereka meninggalkan rumah, mereka berkuliah dan sebagainya, maka hanya tinggal kami berdua. Jadi supaya kami tidak tinggal berdua, maka saya bilang sama istri saya, kita tambah lagi 1 anak. Kita rencanakan dengan jarak yang agak jauh, supaya tetap kita punya teman di rumah. Dan inilah anak kami yang ketiga. Baik, saya ketika datang di gereja-gereja untuk melayani sebagai departemen kesehatan, maka seringkali banyak gereja yang bertanya pada saya sebelum saya datang, pendeta mau khotbah apa? Pendeta mau khotbah tentang vegetarian ya? Karena ini hal yang wajar, sebab setiap kali kami datang ke gereja, maka pemikiran anggota, ini departemen kesehatan pasti mau bicara soal vegetarian. Karena selama bertahun-tahun, mungkin selama ini, departemen kesehatan kalau datang ke gereja, yang disampaikan adalah pekabaran vegetarian. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, Sabat ini saya tidak bicara tentang vegetarian. Karena vegetarian itu adalah bagian dari pekabaran besar di gereja kita, yaitu pekabaran tentang reformasi kesehatan. Nah, saya ingin sampaikan dulu di awal, bahwa departemen kesehatan itu tidak hanya sibuk berbicara mengenai vegetarian. Tidak hanya sibuk berbicara mengenai sakit, kemudian apa obatnya. Nah biasanya ini dimulai saya perhatikan ketika zaman COVID ya. Zaman COVID ini banyak seminar kesehatan yang beredar di Zoom, di YouTube, di Facebook, di semua sosial media. Ada yang interaktif sifatnya, ada yang satu arah dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini mungkin beberapa masih terus melakukan seminar kesehatan secara online. Tetapi saya mau sampaikan bahwa departemen kesehatan ini tidak hanya bicara soal sakit dan apa obatnya. Karena kita senang dengar seminar kesehatan, karena di ujungnya akan kasih tahu, oh kalau sakit diabetes, jusnya ini. Kalau sakit hipertensi, obatnya ini. Nah itu yang diharapkan. Nah kalau cuma itu saja, maka nggak perlu departemen kesehatan di conference atau di organisasi gereja kita. Hanya perlu klinik, rumah sakit, dan para dokter. Selesai cerita. Tetapi departemen ini tidak didirikan hanya semata-mata untuk memberitahu sakit dan obatnya. Tetapi kesehatan itu adalah sebagai sarana penginjilan. Penginjilan. Jadi berbicara mengenai kesehatan pada Sabat ini, kita berbicara mengenai penginjilan. Tapi penginjilan kita kerjakan adalah penginjilan yang menggunakan medium atau cara kesehatan. Baik, untuk itu saya mau sampaikan dulu apa visi dari Departemen Kesehatan. Visi kita di departemen ini adalah
setiap keluarga, gereja, institusi, kita tidak punya universitas, kita hanya punya sekolah, maka sekolah-sekolah kita dan ministry kesehatan, di banyak sekali di conference kita, ministry kesehatan, mengalami berkat kesehatan yang seutuhnya. Ini kuncinya. Berkat kesehatan seutuhnya itu artinya bukan hanya bicara soal sakit A, kemudian harus diobati dengan obat A. Tapi kita sedang bicara soal sehat, fisik, mental, emosi, dan juga spiritual. Semua ini harus lengkap sehatnya. Ini yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan di gereja kita. Nah, kalau kita sudah nikmati berkat ini, maka ketika kita keluar dari gereja untuk bertemu lagi dengan orang-orang yang ada di luar gereja ini, maka kesehatan yang kita telah miliki ini, kita akan bagikan juga kepada mereka. Ini maksudnya dari menerima berkat kesehatan, mengalami, dan kemudian membagikan berkat itu kepada orang lain. Ini visi Departemen Kesehatan, dan misi kita adalah hanya satu. Misi kita adalah untuk menjalankan misi Kristus. Menjalankan misi Kristus. Kita nggak punya misi yang lain. Kita nggak punya misi titipan dari perusahaan farmasi misalnya. Nggak ada. Yang kita punya adalah menjalankan misi Kristus. Apa itu misi Kristus? Misi Kristus ketika datang ke dunia ini adalah memulihkan citra Allah yang telah rusak dalam diri manusia akibat dosa. Akibat dosa, saudara, banyak penderitaan. Sakit, penyakit, bencana, dan hal lain yang membuat hidup manusia menderita. Tetapi Yesus datang untuk memberikan harapan, memulihkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang berduka, dan kita mau mengambil bagian dalam pelayanan itu. Itu sebabnya mengapa departemen ini ada, Departemen Kesehatan di organisasi gereja kita. Saudara, mari kita tunduk kepala untuk berdoa, untuk kembali mengundang Roh Kudus Tuhan hadir. Bapa di sorga, sekali lagi Tuhan, kami rindu di dalam ibadah kami pada Sabat ini, di jam yang khusus ini Tuhan, hamba meminta agar kiranya Roh Tuhan hadir tengah-tengah kami, menguasai hati pikiran kami, agar firman yang kami pelajari betul-betul kami pahami, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami juga untuk menghidupkan firman yang kami pelajari di hari Sabat ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam satu tulisan Life Sketches, ini ditulis tahun 1902. Ini adalah kata-kata yang sering kali dikutip pada saat acara penutupan tahun dan menyambut tahun baru. Kata-katanya demikian. Setelah saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, saya dipenuhi dengan rasa heran dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarnya di masa yang lalu. Saudara, saya suka sekali dengan kata-kata ini. Karena kalau baca kata-kata ini, nggak ada alasan buat saya untuk khawatir hari esok. Kecuali saya sudah lupa apa yang Tuhan telah buat di masa yang lalu. Jadi selama saya bisa mengingat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di masa yang lalu, maka harusnya tidak ada kekhawatiran apapun ketika saya natap masa depan. Amin saudara? Dan ini harus menjadi harapan kita. Enggak perlu kita khawatir akan hari esok. Hari esok itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah pimpin di masa yang lalu, dia pasti akan pimpin di masa yang akan datang. Ini janji Tuhan. Masalahnya adalah kita enggak tahu pasti situasi seperti apa yang kita akan alami di hari esok. Ketidakpastian ini membuat para pemimpin dunia membuat perencanaan yang luar biasa. Saudara pernah dengar kata ini, Sustainable Development Goals? Ini program lanjutan dari yang disebut sebagai Millennium Development Goals. Inilah program yang dibuat oleh PBB. Ada kurang lebih sekitar 200 negara di dalamnya. Mereka bersepakat menjadikan dunia lebih baik di hari esok. Ini kan kabar baik ya. Tahun 2000 mereka mulai program namanya Millennium Development Goals. Selesai 2015. Tidak cukup sampai di situ, mereka lihat ini perlu dibangun lagi. Satu rencana besar sampai 2030. Oh sebentar lagi, sekarang sudah 2024. Berarti 6 tahun lagi. 6 tahun lagi diharapkan
goals yang merupakan 17 item ini bisa dicapai di akhir periode Sustainable Development Goals yang berakhir tahun 2030. Banyak harapan yang di tahun 2030 diharapkan bisa terjadi. No poverty, no hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, dan seterusnya ada 17 goals. Jadi harapan ketika dibuat perencanaan ini adalah nanti di tahun 2030 diharapkan bahwa kemiskinan itu tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini. Kemudian tidak ada lagi orang yang kelaparan karena tidak memiliki makanan ataupun akses mendapatkan makanan. Orang-orang di tahun 2030 di atas dunia ini semua akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Tapi ingat saudara, ini diharapkan terjadi tinggal 6 tahun lagi. Masalahnya adalah sampai hari ini, masalah-masalah ini masih terus terjadi di atas muka bumi ini. Jadi ini pelajaran salah satu yang saya dapatkan ketika mengambil pendidikan S2 saya, dan juga saya pikir di banyak jurusan mereka juga mengambil mata kuliah khusus dan membahas SDGs ini. Tapi masalahnya adalah, walaupun ini baik, bagi saya, semua goals ini too good to be true. Terlalu muluk, saudara. Saking baiknya, kelihatannya nggak mungkin bisa terjadi. Bagaimana mungkin 6 tahun lagi dari sekarang nggak ada lagi orang miskin? Ini masalah, karena kalau nggak ada orang miskin berarti nggak ada orang kaya, kan? Orang kaya ada karena pembandingnya ada orang miskin, ya. Jadi selama ada dunia ini berjalan, di situ akan ada selalu golongan-golongan, termasuk juga golongan kaya dan miskin. Itu sebabnya saudara, dunia yang dirancang oleh para pemimpin-pemimpinnya mengharapkan bahwa besok lebih baik dari ini, faktanya adalah ini sesuatu yang terlalu muluk untuk bisa dicapai. Ya bolehlah tetap berencana, tetapi untuk menjadikan ini sebuah kenyataan sepertinya hampir tidak mungkin bisa terlaksana seperti yang direncanakan. Kenapa? Mengapa? Mengapa ini bagi saya too good to be true? Karena faktanya adalah bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang sudah rusak bahkan hari ke hari, kerusakan itu bertambah parah. Kerusakan ini bukan hanya fisik dunia, tetapi moral dan mental orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Ini dibuktikan dengan pola kejahatan yang semakin mengerikan dari waktu ke waktu. Kalau dulu kita dengar bencana alam, jarang-jarang. Ya mungkin karena tidak secanggih sekarang informasinya. Tapi seingat-ingat saya dulu, saya masih kecil, itu jarang saya dengar ada gempa bumi. Dengar tapi jarang, waktunya itu agak jauh. Tapi sekarang kalau baca berita digital, ataupun berita dari manapun sudah dengar dari radio, hampir setiap hari di belahan dunia ini terjadi bencana alam. Artinya dunia ini sudah semakin rusak secara fisik. Kejahatan pun demikian. Kalau dulu kita dengar misalnya ada pembunuhan kejam dengan mutilasi. Itu jarang kita dengarkan, kalaupun dengar jadi heboh se-Indonesia. Tapi sekarang berita itu hampir seminggu sekali. Bahkan seminggu bisa 2 kali kita dengar berita dengan intensitas kekejaman dan mengerikan ini. Hampir tiap hari. Artinya adalah dunia ini semakin rusak. Jadi kalau pemimpin-pemimpin dunia katakan besok lebih baik, Alkitab katakan enggak. Dunia ini akan lebih baik, tidak akan lebih baik hari esok daripada hari ini. Walaupun kita tahu bahwa dunia ini akan menuju pada kehancuran. Tetapi Tuhan tetap memelihara umatnya. Dunia ini selalu disibukkan dengan berbagai macam hal. Jadi membuat kita yang hidup di dunia ini juga dipacu dengan tuntutan-tuntutan ini. Mulai dari buka mata saudara, sampai tutup mata, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan-pilihan ini yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih. Kita dituntut untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Kita dituntut untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Kita dituntut untuk melakukan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan ini semua saudara
akan membawa kita kepada situasi yang membuat kita hidup di dalam ketergesa-gesaan. Hidup dalam pilihan yang membuat kita sulit untuk memilih yang tepat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak cepat bertindak, tidak cepat dalam memilih, maka pilihan itu akan diambil oleh orang lain. Dan akibatnya, tuntutan-tuntutan yang membuat kita selalu harus memilih dengan cepat, membuat pilihan-pilihan yang mungkin saja pilihan yang tidak tepat buat kehidupan kita, telah menjadikan kita masuk ke dalam situasi yang disebut sebagai overthinking. Overthinking ini satu term yang sudah menjadi umum pada saat ini. Berpikir secara berlebihan. To think too much about something. To put too much time into thinking about or analyzing something in a way that is more harmful than helpful. Berpikir banyak. Apa yang belum pasti terjadi, dia pikir itu sudah terjadi dalam kehidupannya. Dia pikir banyak tentang hal-hal yang dia sendiri nggak pasti ini terjadi apa enggak dalam kehidupannya. Tetapi ini adalah realita yang terjadi. Nah, overthinking ini akan membawa kita kepada situasi yang lebih berat lagi, yaitu disebut sebagai stres. Stres ini nggak bisa kita hindari. Banyak orang berpikir bagaimana cara menghindari stres, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa stres lagi, hanya nanti kalau kita sudah tidak hidup lagi, atau kita hidup tapi pikiran kita sudah tidak berjalan dengan normal lagi, baru kita nggak stres. Tapi selama kita hidup dan pikiran kita berjalan dengan normal, kita akan selalu menghadapi stres. Karena stres ini dari banyak sumber, namanya stresor. Nah, stres ini sendiri sebenarnya nggak semuanya buruk, saudara. Stres ini ada juga baiknya. Saudara, jangan pernah bayangkan, karena stres ini hidup saya menderita terus, enggak. Ya, walaupun Tuhan tidak rencanakan manusia itu stres. Karena stres ini juga nanti ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Penderitaan membuat manusia itu menghadapi pilihan dan juga masalah, sehingga membuat masalah-masalah ini menjadikan stres dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak rancang. Tapi setelah manusia berdosa, stres ini juga menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melindungi manusia. Apa buktinya? Saudara pernah jalan pagi, kemudian ketika jalan pagi, saudara lihat di kejauhan ada seekor anjing dengan kondisi seperti ini. Rabies ya. Apa yang saudara pikirkan? Saudara ketawa atau takut? Respon normal ketika melihat anjing ini, kita akan takut. Nah, anjing ini sendiri sudah menjadi stresor, sumber stres. Makanya kita menjadi takut. Karena kita takut, tubuh kita bereaksi. Reaksinya itu adalah secara alami, otak membaca ada ancaman, kemudian ancaman ini membuat tubuh, melalui otak memerintahkan tubuh produksi hormon stres. Hormon stres ini kemudian memerintahkan tubuh produksi adrenalin. Adrenalin ini kemudian perintahkan tubuh produksi gula dengan tinggi. Alirkan ke dalam darah, pompa dengan cepat, sehingga seluruh tubuh siap. Tandanya tubuh itu bereaksi ketika kita menghadapi anjing ini, jantung kita berdebar. Tubuh kita terasa panas. Kemudian otot-otot kita menjadi lebih kencang. Nah, disitulah posisi ketika kita stres. Stres itu menolong kita. Kenapa? Karena situasi ini membuat kita bisa siap untuk menghadapi anjing ini. Dengan cara apa? Kita akan lawan anjing itu dengan kekuatan kita tadi. Darah kita ini sudah dipenuhi dengan gula, energinya besar. Adrenalin membantu kita. Jadi kita punya tenaga, kita mau tinju itu anjing, bisa. Tapi pilihan yang lain, kita mau lari. Nah, lari ini juga terbantu karena sistem yang bekerja tadi. Kita punya tenaga ekstra, kita lari biasanya hanya 5 km per jam. Waktu kita stres karena anjing ini, kita bisa lari 50 km per jam. Tadinya kita hanya bisa lompat setengah meter, tapi karena anjing ini, kita bisa lompat tembok 2 meter. Pernah gitu ya, saking takutnya. Jadi tenaganya besar banget. Ini adalah cara tubuh untuk melindungi kita dari masalah gigitan anjing tadi. Baik atau enggak? Baik.
Masalahnya adalah kalau situasi seperti yang terjadi pada anjing ini, terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, setiap waktu dengan intensitas yang semakin lama semakin kuat, maka stres itu bukan lagi menjadi kebaikan. Saudara bayangin kalau tiap waktu jantung Anda berdebar, karena melihat situasi yang sama, bukan karena anjing, tapi karena orang yang saudara benci, apa yang terjadi? Rusak pembuluh jantung Anda. Kalau setiap hari Anda berpikir tentang kejahatan orang yang saudara benci, sehingga setiap kali melihat mukanya panas ini badan, otot-otot kencang, jantung berdebar, gula naik. Orang yang kita benci baik-baik aja. Tapi kita bermasalah dengan gula di dalam darah kita. Diabetes, saudara. Ini masalahnya. Jadi stres itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus dan intensitasnya semakin lama semakin kuat, ini yang bukan lagi menjadi kebaikan. Saudara perhatikan ini, gejala emosi, misalnya mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah. Kemudian gejala fisik, lemas, pusing, sakit kepala, tegang, gangguan pencernaan, ya paling gampang kan orang takut langsung perutnya rasa nggak enak. Karena asam lambungnya diproduksi dengan jumlah yang banyak. Kemudian gejala kognitif, sering lupa, pesimis, pandangan yang negatif terhadap situasi yang dia alami. Kemudian gejala perilaku, tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, dan hal lainnya. Ini adalah tanda dan gejala dari stres yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu yang panjang dan intensitas yang kuat. Jadi saudara, bukan kita tidak mau atau kita mau menghindari stres, bukan. Yang kita mau lakukan adalah bagaimana memanage stres itu. Karena stres itu ada juga baiknya. Yang tidak baik itu adalah distres. Nah, distres inilah yang seringkali menyebabkan kita kehabisan energi, berlangsung dengan waktu yang panjang, membuat kita mengalami sakit secara fisik akibat dari stres ini. Tapi eustress ini adalah stres yang baik karena sifatnya positif, memberikan energi, melindungi kita tadi seperti contoh ancaman dari anjing tadi, meningkatkan performa dan juga hal-hal lain yang membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Masalahnya adalah yang sering kita alami justru stres dalam bentuk distres atau stres negatif. Bagaimana stres ini menyebabkan penyakit pada fisik? Ini tadi saya sudah gambar secara singkat. Tapi intinya adalah ketika stres itu terus-terusan terjadi, intensitasnya semakin lama semakin kuat, dan kita nggak bisa lagi menghadapi situasi ini dengan baik, maka stres yang harusnya bermanfaat tadi justru menjadi malapetaka buat tubuh kita. Gula darah naik, tensi naik, jantung bermasalah, pembuluh jantung rusak karena jantung itu dipaksa terus bekerja dengan keras. Akhirnya terjadilah masalah-masalah pada fisik kita. Atau yang lain, karena stres ini juga menekan sistem imun kita sehingga kita menjadi mudah sakit. Makanya waktu COVID banyak orang yang sakit bukan hanya karena COVID-nya sendiri tapi karena pikirannya yang sakit. Ketakutan jadi stres. Nggak bisa dia kendalikan, akhirnya sistem imunnya lemah. Begitu dicek nggak ada COVID-nya. Tapi saya sakitnya seperti udah mau mati ini, seperti COVID beneran. Ini karena stres tadi. Jadi stres yang tidak dikendalikan dengan baik, yang tidak di-manage dengan baik, akan menyebabkan masalah berikutnya, yaitu depresi. Nah kalau stres kita masih bisa rasa, oh saya stres, badan saya tegang, jantung saya berdebar. Saya tahu saya lagi stres. Tapi kalau saya masuk kepada fase depresi, maka saya tidak tahu lagi bahwa saya sudah masuk fase depresi. Karena orang yang masuk kepada fase depresi ini, dia merasa seluruh jalannya itu buntu. Dia mau ke depan, gak ada jalan. Dia mau ke kanan, ke kiri, buntu. Dia mau mundur, gak ada jalan lagi. Jadi dia pikir semua sudah buntu. Kalau semua sudah buntu, tapi dia harus keluar dari masalah, maka jalan singkatnya adalah bunuh diri. Makanya orang depresi itu, ketika dia tidak ditangani dengan baik,
maka kecenderungan bunuh diri itu akan sangat besar. Depresi ini gangguan kondisi emosional, ditandai dengan sedih, murung, putus asa, tidak percaya diri, merasa bersalah, kehilangan minat, menyendiri dan merasa tidak memiliki harapan lagi secara berlebihan. Bahkan nubuat pun mencatat tentang kondisi stres ini dan bahayanya. Duka, kecemasan, ketidakpuasan, rasa bersalah, rasa tidak percaya. Semua hal ini cenderung untuk memecah kehidupan dan mengundang pembusukan dan kematian. Ini masalahnya. Seberapa bahaya depresi ini? WHO mencatat setiap 40 detik. 40 detik itu nggak sampai semenit ya. Semenit kurang 20 detik. Setiap 40 detik di atas dunia ini terjadi kasus bunuh diri seluruh dunia diakibatkan oleh depresi. Sebenarnya bunuh diri banyak penyebabnya, tapi pada umumnya dan paling banyak terjadi disebabkan karena depresi. 40 detik satu orang mati sia-sia, bunuh diri karena depresi. Bunuh diri, saudara, secara umum ini bukanlah tindakan spontan. Jadi nggak ada orang tiba-tiba, saya mau mati, dia ambil cara apapun itu bentuknya, kemudian dia bunuh diri. Nggak ada. Orang yang sampai pada fase bunuh diri, itu sudah menjadi puncak dari rangkaian waktu yang panjang. Dari proses awal sampai akhirnya dia putuskan, sudah jalan singkat aja, bunuh diri. Ini bukan spontan. Tindakan bunuh diri adalah ujung dari problema psikologis yang berawal dari benih yang kecil itu kemudian berkecambah, kecambah itu kemudian bertumbuh menjadi besar, sehingga benih yang tadinya tidak ada apa-apanya itu, sekarang sudah tidak bisa lagi dia atasi. Sampai akhirnya bunuh diri. Makanya ketika orang bunuh diri, sekali lagi, itu bukan tiba-tiba terjadi. Bukan spontan, saya mau mati aja, mati enggak. Sudah panjang. Saudara, berbicara mengenai depresi ini menarik. Kenapa? Karena seringkali kita selalu identifikasikan bahwa depresi ini berkaitan dengan orang yang lemah iman kan. Orang yang tidak percaya Tuhan. Seringkali kita identikan ini orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang yang tidak menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Makanya dia depresi. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa semua hal itu, dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tidak menjadi jaminan bahwa kita akan luput dari masalah yang disebut sebagai depresi. Enggak. Mau bukti? Ada di Alkitab. Seorang nabi besar bernama Elia. Elia ini saudara adalah seorang nabi, salah satu nabi yang masuk ke dalam kelompok nabi-nabi besar. Yang Tuhan pakai secara khusus untuk menjalankan misi Tuhan yang besar. Jadi kalau itu bukan pekerjaan besar, maka Tuhan akan pakai orang yang bisa biasa saja. Jadi kenapa Tuhan pakai Musa? Karena pekerjaannya besar. Makanya Tuhan siapkan dulu Musa ini 40 tahun di Mesir. Sekolah dulu. Supaya punya ilmu kepemimpinan. Nggak cukup sampai sekolah Mesir, Tuhan pakai Padang Midian sebagai sekolah kedua Musa. Supaya Musa ini sabar. Karena yang dihadapi itu bangsa yang besar. Jadi lihat saudara, ketika Tuhan mempercayakan seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan besar, dia pasti akan persiapkan dulu dengan detail, supaya nanti ketika jalan misi itu, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi Elia ini pekerjaannya besar saudara, besar. Pekerjaan Elia pada saat itu, misi Elia adalah supaya bangsa Israel yang sudah murtad itu kembali kepada Tuhan. Dan kemurtatan yang terjadi ini sebenarnya terjadi karena raja mereka yang tidak setia kepada Tuhan, itu Raja Ahab. Kenapa Ahab tidak setia? Ya memang dia dasarnya tidak
setia kepada Tuhan. Tapi menjadi lebih buruk lagi karena Ahab ini menikah dengan Isabel. Isabel ini orang kafir, dari bangsa kafir. Dia menyembah dewa-dewa Baal. Bukan hanya menyembah dewa Baal, tapi juga dia memelihara nabi-nabi Baal. Dia kasih makan, dia kasih rumah, dia kasih kehidupan buat nabi-nabi Baal itu. Untuk memenuhi keyakinannya kepada dewa-dewa Baal tadi. Menikahlah Ahab dan Isabel, terjadilah kemurtatan besar dalam rumah tangga mereka. Ketika raja murtad, maka seluruh rakyat juga akan terdampak. Dampaknya adalah mereka juga menjadi murtad. Nah, singkat cerita saudara, Tuhan menyuruh Elia untuk datang kepada Ahab supaya dia bertobat. Di dalam cerita yang sama, sudah bisa lihat kita 1 Raja-Raja pasal 16. Tibalah pada satu hari di mana pembuktian bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar dan mereka harus bertobat menyembah kembali kepada Allah yang disembah oleh Elia. Tetapi tantangannya adalah ini nabi-nabi Baal ini. Jumlahnya sangat banyak. Oke, untuk buktikan itu maka didirikanlah mezbah. Nah, mezbah ini didirikan, kemudian diberikan kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan korban mereka. Kemudian mereka mulai beraksi, tapi sampai petang hari nggak ada yang terjadi. Tiba giliran Elia. Elia muncul, kemudian dia minta supaya rapikan dulu, angkat semua itu persembahan dari nabi-nabi Baal tadi. Sekarang isi kayu yang baru, taruh korbannya. Setelah korban ditaruh, kemudian Elia bilang, taruh air lagi, taruh air. Nah, nggak cukup basah itu korban di atas kayunya. Kemudian Elia bilang, gali parit di sampingnya, sudah lihat gambaran ini, gali paritnya. Dan kemudian isi dengan air, isi sampai tumpah tuh air. Jadi tidak mungkin api mau menyala di atas korban itu, karena sudah tergenang air. Baru kemudian setelah itu tergenang air, Elia maju. Dengan cara seperti gambaran ini, dia mengangkat tangan. Saudara, kira-kira seperti apa nada Elia ketika dia berdoa pada saat itu? Apakah dia berdoa dengan hikmat? Dengan syahdu? Saya pikir enggak. Enggak mungkin kan? Tuhan tolong. Enggak mungkin. Dengan mengangkat tangan, dengan kepala yang menghadap ke atas, dia pasti akan berteriak dengan keras. Tuhan, jawablah hamba-Mu ini. Buktikanlah bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Dan kemudian tiba-tiba api muncul membakar habis korban persembahan Elia. Artinya adalah Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar. Bukti yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa Elia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mendengar doa Elia. Dan kemudian peristiwa ini disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, termasuk juga Ahab. Setelah itu mereka pulang, tetapi sebelum mereka pulang, mereka menyaksikan satu peristiwa besar. Yaitu nabi-nabi Baal dibunuh oleh Elia. Nah, ketika Ahab pulang ke rumahnya, ke istananya, dia cerita dengan Isabel istrinya. Istriku, tadi di gunung mana ini? Gunung Karmel. Di Gunung Karmel terjadi peristiwa besar. Ternyata Allah Eli itu Allah yang benar. Oh ya, kata Isabel. Tapi semua nabi-nabi kita mati dibunuh sama Elia. Hah? Mati? Kata Isabel. Oke, gini aja. Sampaikan kepada Elia, besok di waktu yang sama, dia akan mati dengan cara yang sama. Ini sederhana saudara kata-katanya. Saya pikir Isabel ini gak teriak-teriak, dia ngomong pasti slow. Nadanya gak keras. Sampaikan pada Elia, besok waktu yang sama dia mati dengan cara yang sama. Kemudian kabar ini sampai kepada Elia. Saudara, ini tidak berlangsung berminggu-minggu loh. Berbulan-bulan apalagi. Ini hanya hitungan jam. Setelah Isabel katakan besok Elia akan mati dengan cara yang sama, sampailah kabar ini kepada Elia. Dan Elia yang baru saja berdiri dengan gagah perkasa di Gunung Karmel itu, ketika mendengar ancaman dari seorang Isabel, maka Elia berubah 180 derajat. Elia yang tadinya berdiri gagah perkasa dengan suara yang keras membuktikan bahwa dia adalah nabi yang benar dan Allah yang disembah Allah yang benar. Tetapi setelah mendengar ancaman ini, Elia kemudian menjadi seorang yang sama sekali berbeda. Seorang yang gagah perkasa di Gunung Karmel. Tetapi ketika mendengar ancaman dari Isabel, menjadi seorang yang sangat takut dalam kehidupannya. Saudara, yang paling miris dari peristiwa ini adalah ketika Elia sampai kepada titik di dalam
1 Raja-Raja 19 ayat 4 ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini mengerikan saudara. Mengerikan bukan karena Elia ini ingin mati, tetapi karena Elia tidak bisa lagi mengenal dirinya dengan baik. Elia yang baru saja berdiri gagah perkasa dengan suara yang keras itu, sekarang menjadi Elia yang begitu takut menghadapi ancaman dari seorang Isabel. Elia yang baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat di Gunung Karmel itu, sekarang mendengar ancaman itu, Elia tidak lagi melihat bahwa ada Tuhan yang dia panggil di Gunung Karmel itu, sanggup menolong dia. Jadi Elia ini menghadapi situasi yang berat dalam kehidupannya. Mungkin paling gelap. Kalau ini tidak paling berat atau tidak paling gelap, maka tidak sampai Elia tiba di titik ini. Yaitu dia minta supaya Tuhan mengambil nyawanya. Dengan kata lain saudara, saya mau katakan, inilah titik di mana Elia masuk kepada fase depresi. Jadi jangan pernah berpikir, gak mungkin saya rajin baca Alkitab, saya dekat dengan Tuhan. Apa yang saya minta Tuhan jawab, pasti saya gak mungkin depresi. Elia kurang apa? Kurang dekat apa dia dengan Tuhan? Kurang setia apa dia dengan Tuhan? Kurang mendengar apa Tuhan atas permintaan Elia? Tapi kenapa Elia masuk kepada fase depresi ini? Itu pertanyaannya. Saudara, Elia masuk kepada satu situasi yang disebut sebagai the hidden fear. Yang kita mau cari tahu adalah apa penyebabnya. Kok bisa seorang nabi besar itu menjadi depresi? Kelihatannya saudara, kelihatannya ada masalah dengan Elia yang serius, yang dia tidak tahu. Kelihatannya. Apa masalahnya adalah karena Elia melihat peristiwa Gunung Karmel itu terjadi yang membawa pemikiran orang Israel itu kembali kepada Tuhan adalah karena dia. Oh, karena saya berdoa sama Tuhan, karena saya bikin pertunjukan di atas Gunung Karmel itu, maka bangsa ini sekarang kembali kepada Tuhan yang benar. Oh, kenapa peristiwa di Gunung Karmel itu bisa mendatangkan api, membuktikan bahwa saya ini nabi yang benar. Mengapa api ini membakar habis korban bakar yang sudah basah dan menggenang oleh air itu, membuktikan bahwa doa saya dijawab sama Tuhan. Tuhan yang saya sembah itu mau mendengar saya. Artinya saudara, saya mau simpulkan. Elia sedang mengambil kredit dari peristiwa Gunung Karmel itu kepada dirinya sendiri. Ini masalahnya rupanya. Sehingga saudara, pada saat Elia menghadapi ancaman Isabel, dia pikir juga itu ancaman ditujukan kepada dirinya. Ini masalahnya. Ketika kita mengambil kredit di dalam pekerjaan Tuhan, jangan heran, sindrom Elia ini kelak kita akan juga alami. Sindrom Elia, saya bilang sindrom Elia. Kalau dia gagah perkasa, tapi kemudian ciut. Apa yang menyebabkan Elia mengalami ini semua? Bukan masalah mengambil kreditnya, yang harusnya milik Tuhan diambil. Bukan masalah itu saja. Tapi masalah yang paling mendasar adalah karena Elia tidak mengenal dirinya dengan baik. Ini masalahnya. Tapi saudara, tidak sampai di situ ceritanya. Yang menarik lagi adalah cara Tuhan memulihkan Elia. Normalnya saudara, ketika kita sedang susah, kemudian orang datang kepada kita, kita pingin orang itu juga merasakan susahnya kita kan.
Makanya kalau kita datang ke orang yang berduka, kita katakan kami turut berduka cita. Supaya kita menunjukkan simpati dan empati kita. Nah kita harapkan juga, atau mungkin Eli harapkan, aduh karena saya sedang sedih, sedang putus asa, Tuhan datanglah di samping saya, kemudian menghibur saya, atau katakan apalah supaya saya ini bersemangat. Itu harapan manusia. Tapi cara Tuhan itu nggak sama dengan harapan manusia. Cara Tuhan itu tidak duduk di samping Elia, tidak menangis bersama dengan Elia, tapi Tuhan memulihkan Elia dengan cara yang berbeda. Apa cara Tuhan? Perhatikan ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pada Elia. Jadi gantinya dia menangis sama dengan Elia, tapi dia katakan, Elia bangun, bangun, bangun. Sekarang engkau pergilah, kembali ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Apa Tuhan gak peduli dengan kesedihan Elia? Tuhan peduli. Tapi cara Tuhan memulihkan Elia bukan duduk sama-sama Elia dalam kesedihannya, dalam goa yang dia bersembunyi di dalamnya. Tapi cara Tuhan mengembalikan Elia adalah dengan menarik Elia dari lubang goa itu, menempatkan Elia kembali kepada jalan yang harus dia tempuh. Artinya Tuhan sedang membetulkan Elia. Ingat Elia, bahwa engkau bukan menjadi bintang di atas Gunung Karmel. Engkau adalah alat yang kugunakan untuk menjalankan misiku. Ingat itu misiku ya, kata Tuhan. Jadi untuk menyadarkan Elia, Tuhan tarik lagi Elia dan dia taruh lagi di posisi yang benar. Oke, ingat posisimu di sini, engkau harus jalan lagi ke sana. Ini dia cara Tuhan. Sehingga seringkali kita berpikir, kok waktu saya sedang susah, saya sedang menderita, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Pengalaman Eli yang membuktikan bahwa bukan Tuhan tidak menjawab, tapi kita yang tidak memahami jawaban Tuhan. Kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab kita? Bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi karena kita mau Tuhan menjawab seperti yang kita mau, bukan menjawab seperti yang Tuhan mau. Kalau itu terjadi, makanya gak heran seringkali kita berpikir Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan menjawab, tapi dengan caranya. Tuhan menjawab bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk pemulihan kita, saudara. Tuhan tidak menjawab untuk keenakan kita, tapi untuk kebaikan kita. Sehingga kita katakan Tuhan gak jawab, Tuhan jawab. Sama seperti Elia, Tuhan jawab. Yang kedua, perintah Tuhan, juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi. Artinya kembali kepada misinya. Back to the mission. Sudahlah, cukup sudah sedih-sedihnya ini. Cukup sudah drama-dramanya ini. Sekarang bangun, kembali ke jalanmu, lakukan tugasmu. Maka ini cara Tuhan memulihkan Elia. Menyadarkan siapa dia sebenarnya. Dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan. Saudara, ini bahayanya. Bahayanya bukan karena kita tidak berdoa, bukan karena tidak menyembah Tuhan, bukan karena kita tidak membaca firman Tuhan. Tapi bahaya yang terjadi yang tidak kita sadari adalah karena kita tidak mengenal diri kita dengan baik, saudara. Ini masalahnya. Itu sebab kita perlu refocus dalam misi yang kita jalankan. Kami sebagai para gembala, para pendeta harus refocus terhadap misi kami. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus refocus kepada misi yang Tuhan percayakan kepada setiap pengikutnya. Ini yang paling penting. Banyak penyakit yang menimpa umat manusia berawal dari pikiran dan hanya bisa disembuhkan dengan mengembalikan pola berpikir yang sehat. Apa itu pola berpikir yang sehat? Di dalam Filipi 4 ayat 8, dan kita temukan whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua ini, saudara. Tapi yang tidak juga boleh kita lupakan adalah pertanyaan ini. How well do you know yourself? Karena Elia gagal, sehingga dia hanya nyaris binasa karena
ketidaktahuannya terhadap dirinya sendiri. Ini jadi masalah. Itu sebab kita bertanya, how well do you know yourself? Apakah kita melihat dalam cermin, ketika kita bercermin, seekor sosok yang kuat, yang tangguh, yang perkasa, atau sebaliknya, kita justru melihat sosok yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kemampuan. Kenapa ini penting untuk kita tanyakan dalam diri kita? Karena seperti kutipan ini katakan, almost all problems in the spiritual life stem from a lack of self-knowledge. Hampir semua masalah dalam kehidupan rohani kita itu berasal dari kurangnya pengenalan akan diri sendiri. Jadi paling mudah memang kita untuk menyalahkan orang lain terhadap masalah rohani kita. Kita menyalahkan bahkan Tuhan, sehingga kita menjadi lemah. Karena Tuhan tidak jawab doa saya, ngapain saya percaya sama Tuhan? Masalahnya bukan Tuhan yang tidak menjawab kita, tapi kita yang tidak mengenal kita dengan baik. Sehingga terjadilah berbagai macam masalah dalam kerohanian kita. Jadi self-knowledge itu penting, saudara. Pengenalan diri itu penting. Kenapa? Karena self-knowledge atau identifikasi diri, ini akan menentukan nilai diri kita, saudara. Menentukan nilai diri kita. Seringkali orang salah memberikan value terhadap dirinya. Ini karena dia tidak mengenal diri dengan baik. Elia, kenapa dia sampai bunuh diri? Dia pikir untuk bunuh diri, untuk mati. Karena ternyata sampai di titik yang paling tinggi di Gunung Karmel itu pun, dia tidak mengenal dirinya dengan baik. Banyak orang yang ceroboh terhadap dirinya. Banyak orang yang tidak peduli dengan tubuhnya. Ini kemungkinan besar karena mereka tidak mengenal dirinya dengan baik. Tetapi kalau kita kenal diri kita dengan baik, kita akan memberikan value yang baik terhadap diri kita. Biasa di akhir tahun, ya karena sudah ada bonus tahun baru, orang-orang akan pergi ke mall untuk beli baju tahun baru. Ya mungkin para pendeta juga begitu. Nah, satu kali kami pergi, datang, ayo kita cari baju supaya ada jas yang bagus. Nah, tibalah depan sebuah toko, kemudian saya berhenti. Ya, saya tanya, kenapa berhenti? Saya lihat, ini tempatnya bukan untuk pendeta. Kenapa, saudara? Kenapa? Hah? Kok tahu mahal? Sudah pernah ke toko ini ya, Bu? Iya, sama, Bu. Ini pasti mahal. Kenapa mahal? Sebelum saya cek price tag-nya, saya sudah tahu ini mahal karena bagaimana baju-baju ini diletakkan, bagaimana dekorasi ruangan ini, bagaimana pencahayaannya, ini sudah menyiratkan bahwa ini bukan barang murah. Nanti sajalah kalau sudah jadi pendeta di Amerika, baru bisa beli jas begini. Kalau di Indonesia belum bisa. Ayo ke sebelah, pergilah kita ke sebelah. Ke sebelah, toko sebelah. Ya, ini cocok baru. Ini bukan warna-warninya. Tapi pikiran saudara apa lihat toko ini? Kepadatannya. Istri saya bilang, ini yang paling pas buat kita. Kenapa? Karena pasti harganya murah. Kenapa murah? Karena perlakuan terhadap barang-barang di dalam toko ini sembrono, ya kan? Kalau itu mahal, nggak mungkin diperlakukan seperti ini. Pasti akan dibuat seperti ini, ya kan? Value akan menentukan bagaimana kita memperlakukan diri kita. Value. Kenapa banyak orang sembrono terhadap dirinya? Karena dia tidak mengenal diri dengan baik. Kenapa banyak orang bermasalah dengan dirinya? Karena dia tidak tahu bahwa diri itu bernilai dengan baik. Sehingga dia sembrono. Dia masukkan perkara-perkara murahan ke dalam pikirannya. Melalui telinganya, melalui matanya. Dia masukkan bahan-bahan murahan, bukan harganya murah. Murah karena merusak tubuh kita melalui mulut. Semua yang murah dan murahan itu masuk
Kenapa? Karena value-nya juga murah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini barang yang mahal, value kita tinggi, nggak masuk barang murah, saudara. Nggak masuk baju-baju ini ke toko ini kan. Nggak masuk. Hanya barang-barang mahal yang dijual di toko yang mahal. Perlakuan juga bagus. Jadi kalau kita masih memperlakukan diri kita dengan murahan, berarti value kita tuh murah, saudara. Kenapa value kita murah? Karena kita belum mengenal diri kita dengan baik. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Inilah kitab katakan. Apa yang kita buat terhadap diri kita, itu menentukan berapa value kita. Saudara, value ini menentukan bagaimana kita memperlakukan diri kita, mengapresiasi. Jadi semakin kita tahu diri kita ini value-nya tinggi, semakin kita akan menjaga diri kita dengan baik. Semakin kita akan menjaga pikiran kita dari hal-hal yang murahan. Dari berita-berita hoaks, kabar-kabar menyesatkan, melalui melihat, melalui membaca, melalui mendengar. Karena ya normal, saudara, normal. Kita itu, tendensi kita adalah untuk mendengar hal yang negatif daripada yang positif. Kalau positif, anaknya dia diterima di sekolah negeri. Biasa itu pasti lewat jalur samping. Tapi begitu anak dia punya masalah di sekolahnya, dikeluarin. Kenapa masalahnya? Langsung besar kupingnya. Itu normalnya begitu. Tapi kalau value kita baik, kita akan pilah dan pilih mana yang baik untuk pikiran dan tubuh kita. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi ini. Sebuah penerbangan tahun 1983, 1 September tepatnya, 83. Dengan kode penerbangan 007, ini adalah Korean Airlines. Dari New York menuju ke Seoul. Nah, New York ke Seoul ini kan dia dari timur, melintasi benua Amerika, baru Samudra Pasifik, baru ke Korea. Ini terlalu jauh kalau dia direct, makanya dia harus ke utara dulu, ke Alaska. Dari Alaska baru dia nyebrang. Nah, saudara, penerbangan ini penerbangan yang panjang. Jadi dia harus layover di Alaska. Ketika dia meninggalkan New York dengan 200 lebih penumpang, penerbangan ini mulus sampai dia tiba di Alaska, kemudian mungkin tambah bahan bakar dan sebagainya. Pesawat ini kemudian siap diterbangkan lagi. Masalah terjadi adalah ketika pesawat ini meninggalkan Alaska. Apa yang terjadi? Tahun 83 itu masih suasana perang dingin. Perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Masalahnya adalah ini Korea sudah dua kubu. Utara itu milik Uni Soviet dan di bawahnya itu aliansi ke Barat, ke Amerika. Nah, pesawat ini dia harus betul-betul pas menuju ke Korea Selatan. Karena kalau dia melenceng, maka dia masuk ke daerah penerbangan atau wilayah udara Uni Soviet, USSR. Singkat cerita, saudara, ini nggak disadari. Ternyata terjadi kesalahan pada sistem navigasi kapal ini. Yang pilot tidak sadari. Kenapa tidak sadar? Karena kesalahan ini hanya melenceng 0,5 derajat. 0,5 derajat itu sudah nggak kelihatan. Di peta navigasi itu nggak kelihatan 0,5 derajat. Hanya masalahnya 0,5 derajat ini yang tidak kelihatan ini terjadi untuk jarak ribuan kilometer dan waktu berjam-jam. Sehingga 0,5 derajat tidak kelihatan ini sekarang melenceng dengan sangat jauh. Sehingga pesawat ini harusnya menuju ke bawah, dia sekarang menuju ke atas, masuk ke wilayah penerbangan udara Uni Soviet. Ketika masuk ke wilayah udara Uni Soviet, dibaca radar, kemudian diperintahkanlah pesawat Sukhoi milik Uni Soviet itu memantau. Pilot Sukhoi ini sudah info ke base camp. Ini pesawat komersil. Tapi karena situasi perang dingin, perintah dari bawah tembak jatuh. Kan ini pasti pesawat mata-mata. Berapa kali dikonfirmasi, kita tembak, bilang tembak. Akhirnya tembaklah pesawat ini. Sudah tahu pesawat ini akhirnya jatuh. Dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya, termasuk juga pilot dan kru pesawat lainnya.
230-an orang mati sia-sia hanya karena kesalahan 0,5 derajat. Ini tragis, saudara. Ini jadi headline tahun 83 di majalah Time. Saudara, kesalahan itu kalau besar, kita langsung tahu, oh sudah salah jalan, balik arah. Yang jadi masalah adalah ketika kesalahan itu kecil. Dan kita anggap itu bukan masalah. Tapi masalah yang kecil itu yang tidak kita sadari sebagai masalah, justru itu yang pada akhirnya membinasakan pesawat Korean Airlines ini. Dan juga membinasakan kehidupan kita. Jangan tunggu masalahnya besar dulu baru kita mau sadar. Tapi kalau sudah ada yang salah sedikit-sedikit, segera perbaiki. Karena kalau enggak, kita anggap itu enggak salah lagi. Dan akhirnya membawa kita pada kebinasaan. Sahabat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat diri kita dengan baik. Bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Yang Tuhan telah ciptakan dengan cara yang luar biasa. Dan bahkan ketika ciptaan yang luar biasa itu jatuh, Tuhan yang menciptakan mau turun ke dunia menyelamatkan ciptaannya itu. Yang seharusnya bisa aja dia binasakan, dia ciptakan yang baru. Tapi dia pilih untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena kita berharga. Value kita tinggi, saudara. Jadi sahabat ini saya mau mengajak kita semua untuk menghargai diri kita. Untuk menjaga pikiran kita. Untuk menjaga tubuh kita. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus berikan, lakukan yang terbaik, yang termahal. Bukan karena harganya, tapi yang membawa dampak kesehatan buat tubuh kita. Semua yang murah, semua yang murahan, semua yang merusak harus kita tinggalkan. Karena nggak cocok untuk masuk ke tubuh kita yang mahal ini. Yang value-nya tinggi. Saudara, Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau yang lalu kita sudah salah jalan, tapi kalau kita mau balik arah, dia tetap akan menyambut kita dengan baik. Untuk itu saudara, janji Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, dan Tuhan yang telah berbuat baik itu adalah Tuhan yang sama, yang tetap akan berbuat baik untuk kehidupan kita di hari esok. Tuhan berkati kita.